wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Bapak Yulizar dan Bapak Doni sebagai dosen pengampu mata kuliah Analitika Data. Berkat bimbingan dan arahan Bapak, kelompok kami, kelompok 8, akhirnya bisa menjalankan tugas akhir dan mempresentasikan analisis data transaksi kafe untuk mengidentifikasi preferensi pembayaran cash dan card. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Raka Kurnianda dengan NIM 24103121132. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Fahlevi dengan NIM 24103121108. Perkenalkan, nama saya Yosef Wisnu Pandi Krisanto dengan NIM 24103121119. Perkenalkan, nama saya Fahri Hisam Nailur Raja dengan NIM 24103121122. Kelompok kami di sini meneliti eh, data yang dimana datanya itu data dari coffee store sales, yang dimana data ini tuh kami dapatkan dari website Kaggle. Kemudian untuk jumlah barisnya dari data kami itu sebanyak 3.637. Kemudian jumlah kolomnya ini sebanyak 12. Selanjutnya, di sini tuh ada tujuan dari meneliti data coffee store sales, yang mana ada dua tujuan. Yang pertama ada tujuan jangka pendek dan ada tujuan jangka panjangnya. Nah, untuk tujuan jangka pendeknya dari dataset kami itu untuk mengetahui preferensi pelanggan terkait dengan tipe pembayaran, cash atau card yang mereka gunakan berdasarkan waktu pembelian mereka di coffee store sales ini. Kemudian ada tujuan jangka panjang dari dataset ini, yaitu membuat rekomendasi kepada coffee store untuk meningkatkan layanan pembayaran terkait tipe yang kami dapatkan, yang yaitu antara cash atau enggak atau tidak cardnya. Kemudian ada flow orange data mining yang kami gunakan di sini, yang dimana input dari orange data mining itu yang ada file, kemudian kami proses di data table, kemudian menghasilkan output yang berupa tiga hal. Yang pertama ada future statistic, kemudian ada distribution diagramnya, kemudian ada mosaic display-nya. Sekian dari. Baik, pada slide input, dataset yang digunakan merupakan data transaksi yang diisi sendiri oleh kelompok melalui spreadsheet. Kok enggak gitu sih? Ulang ya. Baik, pada slide input, dataset yang digunakan merupakan data transaksi yang diambil dari Kaggle. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam Orange menggunakan widget file. Untuk memastikan data telah terbaca dengan baik, digunakan widget data table sehingga seluruh data dapat ditampilkan dalam bentuk table dan tidak terdapat data yang hilang. Baik, setelah data berhasil dimasukkan, nah tahap selanjutnya ini adalah tahap eksplorasi awal menggunakan widget feature statistics yang tersedia di Orange Data Mining. Nah, berdasarkan hasil feature statistik yang kami lakukan, kita menemukan variabel hour or day itu memiliki rentang waktu transaksi dari jam 6 hingga jam 22.00. Dengan nilai tengah itu berada di sekitar jam 14.00. Nah, ini itu menunjukkan aktivitas transaksi itu banyak terjadi pada siang hari hingga ke sore hari. Nah, untuk variable time of day, kami menemukan bahwa kategori waktu yang paling sering muncul adalah di afternoon. Nah, pada variable cash type, metode pembayaran card itu muncul sebagai kategori yang lebih dominan dibandingkan metode pembayaran cash. Nah, untuk seluruh variabel ini memiliki nilai missing sebesar 0%, sehingga data dinyatakan lengkap dan layak untuk dianalisis. Tapi ini tuh penting untuk memastikan kualitas data sebelum analisis hubungan antara variabel dilakukan. Oke, next. Next. Oke. Untuk selanjutnya itu ada tahap proses distribution. Di sini kita melakukan analisis menggunakan widget distributions yang ada di Orange Data Mining juga. Nah, ini tuh berfungsi untuk melihat sebaran data secara visual. Nah, dapat kita lihat juga nih pada grafik distribution, untuk waktu afternoon nanti memiliki frekuensi transaksi yang paling tinggi dibandingkan waktu yang lain. Nah, juga pada semua kategori waktu, metode pembayaran card ini memiliki jumlah transaksi yang jauh lebih besar dibandingkan metode pembayaran cash. Dapat dilihat nih untuk yang card itu berwarna biru dan cash itu berwarna merah. Nah, meskipun terdapat variasi jumlah transaksi antar waktu pembelian, preferensi terhadap pembayaran menggunakan metode card itu tetap konsisten jauh melampaui dari metode pembayaran cash. Nah, hasil ini tuh menunjukkan adanya kecenderungan awal bahwa pelanggan tuh lebih sering menggunakan card dibandingkan
menggunakan metode cache terutama pada waktu siang hingga sore hari. Oke, next. Nah, analisis selanjutnya itu kita masuk ke analisis utama, di mana processing utama ini menggunakan metode mosaic display yang bertujuan untuk menjawab tujuan jangka pendek yang sudah disebutkan teman saya di awal. Nah, pada mosaic display ini ditampilkan hubungan antara waktu pembelian, jam pembelian, dan juga metode pembayaran. Nah, area berwarna biru itu mempresentasikan pembayaran menggunakan metode card, sedangkan yang berwarna merah yang sedikit di bagian atas itu mempresentasikan pembayaran cash. Nah, terlihat juga bahwa pada seluruh kategori waktu pembelian, area pembayaran card itu jauh lebih dominan dibandingkan area pembayaran menggunakan metode cash. Waktu afternoon juga menunjukkan ukuran area terbesar, yang berarti memiliki frekuensi transaksi paling tinggi di antara waktu-waktu yang lain. Nah, visualisasi ini tuh memperjelas bahwa waktu pembelian tuh berpengaruh terhadap intensitas transaksi. Dan pada setiap waktu tersebut, pelanggan tuh cenderung memilih metode pembayaran card dibandingkan metode pembayaran cash. Baik, selanjutnya output dan interpretasi. Intensitas transaksi berbeda pada setiap waktu, namun metode pembayaran didominasi oleh card. Hubungan waktu pembelian dan preferensi. Pembayaran berhasil diidentifikasi. Kesimpulannya, analisis menggunakan Orange Data Mining menunjukkan bahwa preferensi pelanggan terhadap metode pembayaran didominasi oleh card dengan intensitas transaksi yang berbeda pada setiap waktu pembelian. Tujuan jangka pendek ini, tujuan jangka pendek penelitian ini telah tercapai. Berikut adalah lampirannya. Terima kasih.